kali ini saya akan sedikit membahas mengenai salah satu makanan khas Betawi atau Jakarta, yaitu kerak telur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosioantropologi semester 2 yang diampu oleh Ibu Esi Zulfiani, SPSI, MHKes. Video ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Ratna Fitri Aulandari, dengan nomor pokok mahasiswa 2121309163 dari program studi Gizi 2B Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pembahasan yang pertama, yaitu sejarah kerak telur. Kerak telur merupakan hasil percobaan sekelompok masyarakat Betawi yang berdiam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Makanan tradisional ini merupakan kreasi telur dadar atau omelet yang dimasak dengan beras ketan putih yang dicampur racikan bumbu yang dapat menambah cita rasa pada kerak telur. Pada awalnya, kerak telur terdiri dari omelet mie dengan rempah-rempah khas Indonesia. Warga Belanda kala itu menginginkan makanan yang lebih sehat, sehingga digantilah mie tersebut dengan beras ketan. Nampaknya kreasi omelet ini digemari oleh masyarakat Belanda dan kerap dijadikan santapan pembuka. Pada saat itu, masyarakat Betawi atau Jakarta memanfaatkan melimpahnya tumbuhan kelapa yang ada di Batavia sebagai salah satu bahan utama untuk pembuatan kerak telur. Tak mengherankan mengapa makanan tradisional Jakarta banyak menggunakan bahan santan atau kelapa seperti nasi uduk, soto Betawi, hingga kerak telur. Pada sekitar tahun 1970-an, masyarakat Betawi mulai memberanikan diri dengan menjajakan kerak telur di kawasan Tugu Monas. Perlahan tapi pasti, makanan yang satu ini mulai menjadi daya tarik orang-orang yang datang ke Jakarta. Tidak hanya sampai di situ, makanan yang satu ini, yaitu kerak telur, juga sempat menjadi makanan orang-orang elit pada zaman dahulu. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kerak telur. Kerak telur merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan dan telur yang kemudian disajikan bersama serundeng juga topping lainnya. Kerak telur umumnya dimasak menggunakan wajan dan dinikmati saat masih hangat agar rasa gurihnya semakin menggugah selera. Ada dua jenis kerak telur yang bisa kita temukan, yaitu yang pertama ada kerak telur ayam dan juga ada kerak telur bebek. Sesuai dengan namanya ya, pada kerak telur ayam dibuat dengan menggunakan telur ayam dan pada kerak telur bebek akan dibuat dengan menggunakan telur bebek. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bahan yang digunakan untuk pembuatan kerak telur. Bahan untuk pembuatan kerak telur yang pertama yaitu telur bebek. Pada pembuatan kerak telur biasanya menggunakan telur bebek karena telur bebek memiliki rasa yang gurih, legit, serta tebal. Penggunaan telur bebek ini memang sudah ada pada zaman dahulu, karena memang pada dahulu kala hanya ada telur bebek. Lalu bahan yang kedua untuk pembuatan kerak telur yaitu beras ketan. Ketan adalah sejenis biji-bijian serealia yang memiliki tekstur dan kandungan yang mirip dengan beras. Ketan sendiri cukup populer dengan nama beras ketan. Ketan didapatkan dari padi ketan yang tumbuh di daerah tropis seperti Asia Tenggara, yaitu di Indonesia ini. Ketan memiliki bentuk seperti beras, yaitu bulat lonjong dan berukuran sedikit lebih besar dibandingkan dengan beras lokal. Warna ketan adalah putih susu dan keruh, tidak seperti beras yang terlihat transparan. Bahan untuk membuat kerak telur yang ketiga yaitu ebi atau udang. Ebi adalah udang kecil-kecil yang sudah dikeringkan. Ebi biasanya digunakan sebagai bumbu dalam masakan Indonesia atau pada masakan Tionghoa Indonesia. Ebi merupakan bahan makanan persilangan budaya dari Tionghoa. Oleh sebab itu, ebi merupakan salah satu bukti bahwa kerak telur memiliki perbedaan budaya yang ada pada kuliner Indonesia. Bahan untuk pembuatan kerak telur yang keempat yaitu ada serundeng kelapa. Serundeng adalah makanan khas Indonesia yang sering digunakan sebagai lauk pauk nasi.
Serundeng dibuat dari parutan kelapa yang disangrai hingga kuning kecoklatan dan bumbu-bumbu seperti cabai, bawang putih, bawang merah, ketumbar, kunyit, gula, kencur, dan salam, dan jeruk, dan juga lengkuas. Serundeng dalam kerak telur di sini berfungsi menambah gurih dari kerak telur itu sendiri, sehingga kerak telur memiliki rasa yang gurih dari telur, ebi, dan juga kelapa. Lalu, bahan untuk pembuatan kerak telur yang terakhir yaitu dengan taburan bawang goreng. Bawang goreng adalah sajian bawang merah serta campuran garam, ditambah berbagai rempah yang diiris hingga halus, kemudian digoreng dengan minyak panas sampai berwarna kecoklatan dan harum, lalu diangkat dan siap dihidangkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kandungan gizi yang ada pada kerak telur. Kerak telur ini tidak hanya lezat di lidah saja, kandungan gizinya pun cukup baik. Dalam beras ketan putih terkandung 80% karbohidrat, 4% lemak, 6% protein, dan 10% air. Dalam sekitar 280 gram beras ketan, terdapat 1 gram serat. Beras ketan juga mengandung berbagai mineral seperti kalsium, magnesium, zat besi, dan fosfor, meski hanya dalam jumlah kecil. Kemudian beras ketan juga mengandung vitamin seperti vitamin B6, B12, tiamin, riboflavin, folat, niacin yang sama seperti beras lainnya. Sementara itu, kita juga mengetahui bahwa telur juga memiliki salah satu sumber protein hewani. Kandungan kalori dalam satu butir telur bebek rata-rata sebesar 130 kalori per 70 gram telur bebek. Jumlah tersebut baru memenuhi sekitar 6% kebutuhan kalori pada harian tubuh. Tidak hanya itu, telur bebek juga kaya akan vitamin B12, selenium, dan kolin. Dalam sekitar 40 gram daging kelapa terkandung cukup banyak serat, zat besi, serta kalium. Meski lemaknya jenuh cukup tinggi, kandungan kolesterol daging kelapa bisa dibilang cukup rendah. Kelapa tidak mengandung banyak sodium, juga hanya mengandung sedikit karbohidrat, sehingga umumnya yang sedang menjalani diet karbo pun tetap bisa mengonsumsi kelapa. Sekian pembahasan kerak telur pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Berapaan, Bang? 20, Pak. Yang mana 20? Ayam bebek sama aja. Coba deh satu. Yang mana? Yang bebek. Sini aja. Namanya apa ini? Enggak, bahannya itu. Ketan. Itu apa namanya? Kelapa, Pak. Serundeng. Itu ebi. Iya. Kalau mau makan varian lain, Pernah makan. Cuman detail cara bikinnya
Belum, tinggal makan aja sih dulu. Warnanya kok beda serumbingnya? Kalau yang ini buat adonan, adonan buat dimakan. Oh, ini buat adonan, ini buat dimakan. Iya. Ini apa ini? Ini bawang goreng. Bawang goreng. Tadi itu apa? Ebi. Oke. Dibungkus saja kali ya. Terus aja, Bang. Gak jatuh ya? Enggak, Bang. Lengket ya, Bang. Karena Karena nggak pakai minyak. nggak pakai minyak jadi lengket. Terus aja, Bang. Ya, dibungkus.